Video ini membahas mengenai lingkaran, terdiri dari unsur-unsur, luas dan keliling, sudut pusat, sudut keliling, menghitung panjang busur, luas juring, luas tembereng, serta menggambar lingkaran dalam dan luar segitiga. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yang disebut titik pusat. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari, disimbolkan R. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusat. Pada gambar ini adalah bentuk lingkaran P. Unsur lingkaran terdiri dari unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung, misalnya busur, tali busur, jari-jari, diameter, dan apotema. Kemudian, unsur lingkaran berupa luasan, misalnya juring dan tembereng. Perhatikan pada gambar, O adalah titik pusat, AB adalah diameter, OC adalah jari-jari, AD adalah tali busur, BC adalah busur, dan OE adalah apotema. Ciri-ciri busur antara lain 1. Berupa kurva lengkung 2. Berhimpit dengan lingkaran 3. Jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180 derajat disebut busur minor 4. Jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya lebih dari 180 derajat disebut sudut mayor 5. Busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Jika tidak disebutkan mayor atau minor pada soal, maka yang dimaksud adalah minor. Perhatikan pada gambar paling kiri, ini adalah busur minor, simbolnya AD. Kemudian, buat lambang busur di atasnya. Kemudian, ini adalah busur ACD. Kemudian yang terakhir, ini adalah busur RTS. Ciri jari-jari antara lain 1. Berupa ruas garis 2. Menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Penulisan simbolnya, perhatikan. Pada gambar paling kiri, ini adalah jari-jari OD. Kemudian, jari-jari PM. Dan yang terakhir, jari-jari QS. Ciri-ciri diameter 1. Berupa ruas garis 2. Menghubungkan dua titik pada lingkaran dan 3. Melalui titik pusat lingkaran. Penulisan simbol diameter dari gambar paling kiri, ini adalah diameter BD. Kemudian, diameter JM. Dan yang terakhir, diameter SU. Ciri-ciri tali busur 1. Berupa ruas garis dan 2. Menghubungkan dua titik pada lingkaran. Penulisan simbolnya, ini adalah tali busur FE, kemudian tali busur IR, dan yang terakhir, tali busur SU. Ciri-ciri apotema 1. Berupa ruas garis 2. Menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur
Dan 3, tegak lurus dengan tali busur. Penulisan simbol, perhatikan pada gambar paling kiri. Ini adalah apotema OG. Kemudian, gambar selanjutnya, ini adalah apotema PQ. Juring, ciri-cirinya 1. Berupa daerah di dalam lingkaran, 2. Dibatasi oleh 2 jari-jari, dan 1 busur lingkaran. Dan 3. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Untuk menentukan juring minor atau juring mayor, bandingkan dengan setengah lingkaran. Jika luasnya kurang dari setengah lingkaran, disebut dengan juring minor. Namun jika luasnya lebih dari setengah lingkaran, disebut dengan juring mayor. Ciri-ciri tembereng: 1. Berupa daerah di dalam lingkaran, 2. Dibatasi oleh tali busur, dan busur lingkaran. Untuk menentukan tembereng minor dan mayor, bandingkan dengan luas setengah lingkaran. Jika kurang dari setengah lingkaran, disebut dengan tembereng minor. Sebaliknya, jika luasnya lebih dari setengah lingkaran, disebut dengan juring mayor. Sudut pusat, ciri-ciri: 1. Terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki sudut. 2. Kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Dan 3. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Perhatikan pada tabel menunjukkan hubungan 2 unsur pada lingkaran. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran, atau keliling lingkaran adalah busur terbesar. Diameter adalah tali busur terpanjang. Apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah 2 jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Kemudian luas juring sebanding dengan besar sudut pusat lingkaran. Dan yang terakhir, panjang busur sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran dengan rumus 2 dikali pi dikali r. R adalah jari-jari, atau pi dikali diameter. Pi sebesar 3,14 atau sebesar 22/7. Menghitung luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari, atau pi dikali r kuadrat. Atau dengan rumus lainnya 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Keliling sebuah lingkaran adalah 396 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut jika pi sama dengan 22/7. Ingat, rumus untuk mencari keliling lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali r. Atau dengan rumus lainnya, keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Keliling sama dengan 396. 2 dikali 22/7 dikali R. 396 sama dengan 44/7 dikali R. Lakukan kali silang.
396 dikali 7 sama dengan 44R. 2772 sama dengan 44R. Sehingga R sama dengan 2772 dibagi 44, hasilnya 63 cm. Selanjutnya, hitunglah keliling bangun di bawah ini. Perhatikan pada bagian yang diarsir. Ini adalah sisi yang pertama, sisi kedua, ketiga, berupa setengah lingkaran, dan keempat, juga merupakan setengah lingkaran. Jadi untuk menghitung kelilingnya, panjang sisi pertama ditambah kedua, ditambah ketiga, ditambah keempat. 14 cm ditambah 14 cm ditambah sisi yang ketiga adalah setengah lingkaran. Ingat cara untuk mencari keliling, satu lingkaran penuh sama dengan 2 dikali T dikali R. Atau dengan rumus lainnya, Pi dikali diameter. Misalnya, kita akan menggunakan rumus Pi dikali diameter. Maka sisi yang ketiga, karena merupakan setengah lingkaran, maka panjangnya setengah dikali T dikali diameter. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 14. Hasilnya 22. Kemudian, panjang sisi yang keempat juga merupakan setengah lingkaran dengan rumus setengah dikali T dikali diameter. Maka setengah dikali 22/7 dikali 14. Hasilnya 22. Sehingga 28 ditambah 22 ditambah 22 sama dengan 72 cm. Atau dengan cara lainnya, perhatikan, panjang sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah. Jika kita gabungkan sisi yang ketiga dengan sisi yang keempat, akan membentuk satu lingkaran penuh. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah Pi dikali diameter. 22/7 dikali 14. Hasilnya 44. Maka panjang sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah 44. 14 ditambah 14 ditambah 44, hasilnya 72 cm. Luas sebuah lingkaran adalah 1256 cm persegi. Hitunglah diameter lingkaran jika Pi sama dengan 3,14. Ini adalah lingkaran penuh. Ingat, untuk mencari lingkaran, luasnya Pi dikali R dikali R. Atau dengan rumus lainnya, 1/4 dikali Pi dikali diameter kuadrat. Kita akan menggunakan rumus ini. Luas sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. 1256 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali diameter kuadrat. Maka kita lakukan kali silang. 1256 dikali 4 sama dengan 3,14 dikali D kuadrat. 5024 sama dengan 3,14 dikali D kuadrat. Sehingga D kuadrat
sama dengan 5024 dibagi 3,14. D kuadrat sama dengan 1600. D sama dengan akar kuadrat dari 1600 sama dengan 40 cm. Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur, dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, dan sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat. Tabel berikut ini menunjukkan sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama. Sudut AOB. M, sudut AOB sama dengan 90 derajat, menghadap busur AB. Kemudian, sudut KOL sebesar 120 derajat menghadap busur KL. Dan yang terakhir, sudut MON sebesar 60 derajat menghadap busur MN. Perhatikan pada simbol ini menyatakan ukuran sudut. Sedangkan simbol ini menyatakan nama sudut. Menentukan panjang busur dan luas juring. Perhatikan bagian yang berwarna merah pada gambar berikut. Ini adalah sudut pusat AOB dengan titik pusat O atau sudut AOB. Kemudian, ini adalah busur AB. Lalu, ini adalah sudut pusat AOB. Dan yang terakhir, ini adalah luas juring AOB. Jika BOC sebesar 60 derajat, hitunglah BAC. Pada gambar ini, sudut BAC dan sudut BOC menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Maka, besar sudut BAC sama dengan setengah dari sudut BOC. Setengah dikali 60 derajat, hasilnya 30 derajat. Kemudian, soal selanjutnya, jika sudut AOC sama dengan 72 derajat, hitunglah sudut ABC. Perhatikan pada gambar, sudut refleks AOC sama dengan 360 derajat dikurangi sudut AOC. 360 derajat dikurang 72 derajat sama dengan 288 derajat. Sudut ABC dan sudut refleks AOC menghadap busur AC yang besar. Maka, sudut ABC sama dengan setengah dari sudut refleks AOC.
setengah dikali 288 sama dengan 144 derajat. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama. Perhatikan pada gambar, sudut QPR sama dengan sudut QTR sama dengan sudut QSR. Kenapa? Karena ketiganya menghadap busur yang sama, yaitu busur QR. Kemudian, sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut 180 derajat. Perhatikan pada gambar, sudut PSR ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Perhatikan pada gambar berikut ini, hitunglah sudut ACD dan sudut ABD. Sudut ACD merupakan sudut keliling yang menghadap diameter AD. Maka sudut ACD sebesar 90 derajat. Kemudian sudut ABD sama dengan sudut ACD. Kenapa? Karena keduanya menghadap busur yang sama, busur AD. Maka besar sudutnya juga 90 derajat. Soal selanjutnya, hitunglah sudut AOB. Sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut ACB, yang merupakan sudut keliling. Maka, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. 2 dikali 55 derajat sama dengan 110 derajat. Perhatikan pada gambar berikut ini, sudut DFE sama dengan 70 derajat. Sudut DPE sama dengan 5X dikurang 10 derajat. Tentukan nilai X. Sudut DPE sama dengan 2 kali sudut DFE. 5X dikurang 10 derajat sama dengan 2 dikali 70 derajat. 5X dikurang 10 sama dengan 140, maka 5X sama dengan 140 ditambah 10. 5X sama dengan 150, sehingga X sama dengan 150 dibagi 5. Hasilnya 30. Perhatikan pada gambar berikut ini, sudut BOA sebesar 65 derajat. Tentukan besar sudut ACB. Sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Setengah dikali 65 derajat, hasilnya 32,5 derajat. Perhatikan pada gambar berikut ini, titik O adalah pusat lingkaran. EGH sama dengan 53 derajat. Tentukan sudut EFH. Baik HGE maupun EFH
Keduanya adalah sudut keliling. E, GH, dan EFH menghadap busur yang sama. Dua sudut keliling yang demikian akan memiliki besar yang sama pula. Sehingga besar sudut EFH sama dengan 53 derajat. Panjang busur dan luas juring lingkaran. Perhatikan pada bagian yang berwarna merah. Ini adalah sudut pusat AOB. Dan ini adalah busur AB. Kemudian, ini juga merupakan sudut pusat AOB. Dan berwarna merah di sini adalah luas juring AOB. Sekarang misalkan sudut COD adalah satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Maka keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Dan luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat dengan R jari-jari. Maka sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang AB per 2 kali Pi kali R sama dengan luas juring OAB per Pi kali R kuadrat. Untuk mencari panjang busur AB, alfa per 360 derajat dikali keliling, berarti alfa per 360 derajat dikali 2 kali Pi kali R, mencari luas juring OAB, sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran, sama dengan alfa per 360 dikali Pi kali R kuadrat. Dan untuk mencari luas tembereng AB, sama dengan luas juring OAB dikurangi luas segitiga AOB. Diketahui OC sama dengan 14 cm. Panjang busur DC sama dengan 22 cm. Dan besar sudut AOB sama dengan 40 derajat. Hitunglah A, panjang AB, B, luas juring COD, dan C, luas tembereng DC. Soal A, besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. 40 per 90 sama dengan panjang busur AB per 22. Lakukan kali silang sehingga panjang busur AB sama dengan 40 dikali 22 dibagi 90. Hasilnya 9,78 cm. Soal B, menghitung luas juring COD. Besar sudut COD per 360 derajat sama dengan luas juring COD per luas lingkaran. Terlebih dahulu kita akan menghitung luas lingkaran dengan rumus Pi dikali R dikali R sama dengan 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Hasilnya 616. Kemudian kita lanjutkan di sini. 90 per 360 sama dengan luas juring COD per 616. Lakukan kali silang, maka luas juring COD sama dengan 90 dikali 616 dibagi 360. Hasilnya sama dengan 154 cm persegi. Soal C, menghitung luas tembereng DC. Luas tembereng DC
sama dengan luas juring COD dikurang luas segitiga COD. Di sini kita hitung terlebih dahulu luas segitiga COD. Dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali 14 dikali 14. Sama dengan 98. Sehingga untuk menghitung luas tembereng DC sama dengan luas juring COD dikurang luas segitiga COD sama dengan 154 dikurang 98. Hasilnya 56 cm persegi. Menggambar lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga diperlukan kertas, pensil atau pulpen, penggaris, dan jangka. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga di bagian dalam dari segitiga tersebut. Sedangkan lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang menyinggung ketiga titik sudut segitiga dengan tepat. Langkah-langkah melukis lingkaran dalam segitiga. 1. Lukislah segitiga sembarang. 2. Dengan menggunakan jangka, lukislah 2 garis bagi dari segitiga tersebut, sehingga keduanya bertemu pada satu titik. 3. Buat garis melalui titik potong tersebut, dan tegak lurus dengan salah satu sisi segitiga. Garis ini sebagai pemandu jari-jari lingkaran dalam segitiga. 4. Lukislah lingkaran dengan titik potong garis bagi sebelumnya sebagai pusatnya. Langkah-langkah melukis lingkaran luar segitiga. 1. Sama seperti lingkaran dalam segitiga, lukislah segitiga sembarang. 2. Dengan menggunakan jangka, buatlah 2 buah garis sumbunya, sehingga keduanya bertemu pada satu titik. 3. Tarik garis melalui titik potong garis sumbunya ke salah satu titik sudut segitiga. Garis tersebut merupakan jari-jari lingkaran. 4. Dengan menggunakan jangka, buatlah lingkaran dengan pusat di titik potong garis sumbu yang telah dibuat sebelumnya. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.